Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Sebelum kita lanjut, Bapak ingatkan kepada kalian yang belum melakukan menekan like dan subscribe, silahkan klik like dan subscribe-nya karena klik like dan subscribe yang kalian lakukan menjadi modal bagi keberlangsungan channel Education and Sport ini ke depannya. Sehingga kalau kalian like dan subscribe, maka channel Education and Sport ini akan tetap eksis menyampaikan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu pendidikan demi kemajuan anak bangsa. Oke, kepada yang sudah like and subscribe, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada yang belum, Bapak doakan agar segera mengklik like dan subscribe-nya. Oke anak-anak yang berbahagia, kita masih tetap membahas tema 6 ya, tema 6 tentang menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan subtema satunya, masyarakat peduli lingkungan. Kita pada pembelajaran kedua ya, tujuannya masih tetap ya, ada beberapa yang lain ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada gambar pada pembelajaran kedua, ada gambar sebuah keluarga yang sedang membersihkan lingkungan yang ada di rumahnya. Ada anak kecil yang menyapu halaman, ada ibu-ibu yang mau membuang sampah, ada bapak-bapak juga yang mau membuang sampah ya. Nah, jadi kalian juga seharusnya seperti ini ya. Tiap hari Minggu bantu kedua orang tua kalian membersihkan lingkungan rumah. Bisa menyapu halaman, bisa menyapu rumah, mengepel ya. Usahakan dilakukan untuk membantu kedua orang tua kalian. Dan ingat, sampahnya kalau sudah nyapu jangan buang sembarangan. Buanglah ke tempat sampah. Pisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik ya. Nah, kita lihat di sini kita belajar mengenai pengetahuan tentang sampah ya. Jadi ada bacaannya, ada sebuah cerita tentang Kampung Rawajati ya. Ada sebuah cerita tentang Kampung Rawajati yang di kampung itu mengelola ya, pengelolaan mengenai sampahnya sudah sedemikian bagus sehingga sampah bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang positif dan mendukung penghasilan bagi ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, untuk sampah ini di sini ada dua jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik ya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan, hewan ya serta berbagai olahan lain-lainnya ya yang diolah secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan, baik untuk lingkungan karena bisa digunakan untuk berbagai kegiatan ya. Bisa untuk menyuburkan tanaman dan lain-lain ya. Jadi kita harus meniru kegiatan yang dilakukan oleh warga Kampung Rawajati ini. Kemudian sampah anorganik adalah sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup ya. Berarti sampah ini tidak bisa diurai oleh
bakteri, contohnya sampah-sampah dari plastik. Nah, para ibu yang ada di Kampung Rawajati ini mengolah sampah anorganik ini menjadi berbagai macam kerajinan ya. Untuk lengkapnya silahkan kalian baca cerita tentang Kampung Rawajati ini. Baca sampai tuntas ya, sampai tuntas sampai selesai. Jadi kalian ada pengetahuan yang bisa kalian gunakan ya, yang bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita tidak mengelola sampah tersebut, maka sampah menjadi biang dari penyakit yang ada di lingkungan kita. Karena dengan bertumpuknya sampah, maka akan akan menarik perhatian para lalat ya. Lalat nanti berkerumun. Sudah di situ dia pergi ke rumah kalian, hinggap di makanan-makanan yang akan kalian makan. Sehingga kalian bisa terkena penyakit-penyakit yang tidak kalian inginkan. Jadi kita harus mengelola sampah itu dengan sebaik-baiknya. Oke anak-anak, silahkan nanti kalian baca ceritanya sampai detailnya, sampai tuntas dibacanya, jangan sampai setengah-setengah, jangan malas untuk membaca ya. Bacalah dengan seksama, dengan teliti, sehingga kalian bisa menyimpulkan dari bacaan-bacaan yang ada di atas tadi. Oke anak-anak, ini tugas untuk kalian. Tugas untuk pertama ini sesuai dengan bacaan ya. Sesuai dengan bacaan. Jadi jawablah pertanyaan ini, isinya ada di bacaan. Apa judul bacaan di atas? Apa judulnya? Kemudian apa kata kunci? Ya, kemarin kita sudah belajar kata kunci dah kalau nggak salah ya. Apa kata kuncinya? Kemudian apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan. Kita sudah belajar kata kunci kemarin. Nah, sekarang kita coba. Kita coba cari kata kuncinya. Itu untuk tugas nomor 1 ya. Kemudian untuk tugas nomor 2-nya, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang kamu dapat lakukan terhadap sampah di rumahmu? Nah, berarti ini ada kegiatan tentang pengelolaan sampah yang ada di sekitar rumahmu atau di rumahmu. Kamu tuliskan di sini apa yang kamu lakukan terhadap sampah yang ada di rumahmu. Apakah kamu buang langsung ke kolong rumah atau buang ke tempat sampah, baru kamu bawa ke pinggir jalan biar diambil oleh mobil pengambil ya, mobil pengambil sampah ya. Atau macam mana, silahkan kalian nanti ditulis apa yang kalian lakukan terhadap sampah yang ada di rumah kalian. Oke, untuk selanjutnya kita coba mengamati. Di sini ada anak, 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ada gambar laki-laki dan perempuan dewasa. Nah, berarti ini dalam gambar ini ada pertumbuhan dari yang kecil, asalnya kecil menjadi besar. Sekarang kita lihat lagi. Apa pertanyaannya? Sudah kalian amati? Apakah kamu melihat adanya perbedaan? Ada tidak perbedaan menurut kalian pada gambar 1 dengan gambar yang kedua? Kalau ada, apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya? Kamu tulis ya. Nanti perbedaannya seperti ini. Oke, kamu tulis. Ini tugas yang kedua berarti ya. Tugas yang kedua adalah kalian mengamati gambar kemudian menjawab pertanyaannya. Kalian amati gambarnya, ada anak, ada orang dewasa ya. Apakah ada perbedaan atau enggak? Kalau ada perbedaan, nah, tuliskan di bawahnya ya. Tuliskan di bawahnya.
kemudian kirimkan ke guru kalian. Tugas 1 dengan tugas 2 di buku kalian ya. Tulis di buku kalian, kemudian kirimkan ke guru kalian. Yang keduanya, apa yang kedua? Tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Tahu enggak? Ya, kalau tahu, ya apa jawabannya? Kemudian, baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Sama ya, anak laki-laki dengan anak perempuan akan mengalami masa pubertas. Kamu cari nanti apa ciri-ciri puber pada anak laki-laki dan ciri-ciri puber pada anak perempuan. Ya, kamu cari nanti. Kamu cari, boleh kamu cari di buku, boleh kamu cari di Google, boleh juga di Wikipedia, boleh juga. Silahkan kamu cari ya. Kamu cari, kamu kembangkan keterampilan kamu. Sekarang tinggal kemauan kita ya, tinggal kemauan kita untuk mencari pelajaran. Semuanya sudah tersedia. Oke, di mana kita tulis? Nah, tuh ya, sudah ada. Berarti kamu salin. Kamu salin yang ini pertanyaan dan jawabannya di buku kalian. Kemudian kalian foto, kirim kemana kirimnya? Ke guru kalian. Bisa melalui WA. Oke. Nah, itu anak-anak, tugasnya berarti ada 2 tadi ya. Ada 2 yang harus kalian kerjakan. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi Bapak ingatkan sekali lagi kepada kalian yang lupa untuk klik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian jangan lupa tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran untuk kelas 6. Karena dengan menekan lonceng, maka setiap ada video baru, kamu akan langsung mengetahuinya. Karena anak ya, dan jika menurut kalian video ini berguna bagi kalian, bagi teman kalian, bagi saudara kalian, silahkan sebarkan video ini kepada mereka, bisa melalui media sosial seperti Facebook, bisa WA, Instagram, dan lain-lain. Atau juga kamu bisa memberikan langsung channelnya kepada teman kalian, yaitu channel Education and Sport Pembahasan. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi atau perhatian kalian terhadap video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian mengembangkan keterampilan kalian, mengembangkan pengetahuan kalian untuk jenjang pendidikan yang selanjutnya. Ya, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan video pembahasan materi-materi selanjutnya.